Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan penuh berkah untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih beroleh nikmat sehat dan nikmat waktu untuk bisa bersama menikmati sajian berbagi wawasan mengenai clinical reasoning di bidang ilmu bedah. Ya, jadi ini merupakan salah satu wawasan yang dasar ya, yang nanti akan melandasi bagaimana cara kita belajar dan memahami ya mengenai ilmu ya, dan juga keterampilan di bidang ilmu bedah. Sebelum kita mulai ya, saya selalu suka mengawali pembagian wawasan mengenai pentingnya clinical reasoning ya dengan mengutip ayat dari kitab suci ya. Jadi kita ingat dalam Al-Qur'an di surah At-Tin ya, ada ayat yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radatnahu asfala safilin ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam ciptaan yang sebaik-baiknya. Kenapa? Karena tidak seperti makhluk yang lain, manusia memiliki akal nalar. Ya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kapan itu? Saat dia tidak memakai akal nalarnya yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ya. Jadi sangat penting ya buat kita ya sebagai dokter ya, untuk setiap saat ya memanfaatkan nikmat Tuhan ya berupa akal nalar itu ya, yang diolah dalam bentuk clinical reasoning ya, saat kita berhadapan dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan medis kita ya, pasien-pasien kita kelak ya. Nah, saya tidak mengharapkan ada murid-murid saya ya yang 100% waktunya hanya untuk belajar ya. Karena menurut saya itu adalah sebuah kebodohan ya, tidak bisa memberikan time management yang baik ya. Saya lebih senang melihat ya atau menikmati masa-masa bersama murid-murid yang bisa mengelola waktu dengan baik ya, memanage untuk kapan belajar dan kapan punya waktu untuk sedikit bersenang-senang ya. Nah, slide ini menunjukkan ya buat anda mungkin yang senang menonton ya. Saya pribadi sangat jarang nonton film-film yang temanya dokter ya. Lah tiap hari sudah bertugas bekerja sebagai dokter, kenapa juga saya harus menghabiskan waktu menikmati tontonan yang temanya dokter juga ya. Tetapi ya, untuk berbagi pengalaman ini kepada anda ya, ada 2 film atau serial tentang dokter yang saya sering tonton dan saya menikmatinya ya. Bukan karena alur ceritanya ya, tapi justru lebih ke arah karakter tokohnya yang sangat mengedepankan atau mengemukakan ya sebuah clinical reasoning yang sangat baik ya. Jadi Anda bisa lihat di sini ya, ada serial dari House MD ya, dan juga serial dari Fuji Television Jepang ya, Dr. X Daimon Michiko Gekai ya. Ini kedua serial ini ya, yang kalau Anda pernah nonton, Anda juga pasti mengamini pendapat saya bahwa kelihatannya sungguh keren sekali ya kalau bisa jadi dokter yang punya keterampilan clinical reasoning yang mumpuni ya. Dan itu tidak fiktif, itu tidak fiksi ya. Setiap dari kita
punya potensi untuk mencapai itu, ya. Kuncinya cuma satu, ya. Dilatih terus, dilatih terus, dilatih terus. Nah, ini adalah bagian yang saya coba sederhanakan, ya, untuk mungkin bisa membuat pemahaman mengenai clinical reasoning itu lebih sederhana dan lebih mudah ditangkap, ya. Jadi apapun itu pasien yang nanti akan datang di hadapan kita dan membutuhkan pertolongan medis dari kita dalam bidang medis apapun, ya, tidak hanya dalam bidang medis bedah, ya. Kita harus punya mekanisme penapisan, ya, atau screening yang memudahkan kita secara tepat, ya, cepat, cermat, ya, dan selamat untuk pasiennya, ya, mencapai simpulan klinis, ya, dan rencana pengelolaan seperti apa, ya. Dan sistem penapisan minimal yang sangat saya rekomendasikan, ya, untuk Anda-Anda yang baru mau masuk klinis, untuk Anda-Anda yang baru masuk ke dalam rotasi kepaniteraan klinis, ya, yang masih meniti karir untuk menuju menjadi dokter, ya. Setidaknya 3 sistem tapisan atau screening, ya, adalah dengan melewati tapisan atau screening pemikiran anatomis, ya, tapisan atau screening pemikiran fisiologi dan patofisiologi, ya, dan tapisan atau screening terkait statistik empirisnya seperti apa, ya. 2 yang pertama, anatomi dan fisiologi, adalah hal-hal yang Anda dapatkan dulu waktu praklinik, ya. Dan harapan saya, ya, jangan pernah lupakan dan sepelekan anatomi dan fisiologi, ya. Anatomi dan fisiologi adalah benda-benda yang sampai sekarang pun masih saya tengok setiap hari sebelum saya merencanakan operasi besoknya, ya. Tapisan statistik dan empiris adalah hal-hal, ya, yang sangat saya motivasi Anda untuk rajin membaca jurnal atau hasil penelitian orang, ya. Jadi 2 tapisan yang pertama sifatnya mendasar, basic, ya, hal-hal yang didapatkan di praklinik, ya. Tapisan yang ketiga adalah hal-hal yang sifatnya lebih mutakhir, lebih update, lebih kekinian, yang sumbernya, ya, tidak bisa Anda dapatkan dari diktat, dari kuliah, dari textbook, ya. Karena textbook terbaru pun itu secara tanggalan pasti ketinggalan 5 tahun, ya, dari waktu aktualnya, perkembangan aktualnya sekarang, ya. Jadi untuk bisa memiliki sistem tapisan atau screening statistik empiris, ya, kita harus sedini mungkin membiasakan diri terpapar dengan jurnal atau tulisan ilmiah, ya. Dan jadi, ya, setiap Anda mendapatkan pasien, setiap Anda mendapatkan orang yang membutuhkan bantuan medis kita, ya, Anda himpun, Anda raih, Anda kumpulkan, ya, apa ceritanya, apa riwayatnya, apa gejala yang ditunjukkan olehnya, apa tanda-tanda klinis yang Anda dapatkan dari pemeriksaan Anda, ya. Kemudian Anda cross check, ya,
dengan anatominya, ya. Mana yang bersesuaian dengan regionya atau dengan organ tertentu misalnya, ya. Kemudian dari situ, ya, tentunya ada yang lewat, ya, lolos, ya, untuk tapisan berikutnya, ada yang tidak, ya. Mungkin bisa masuk lagi ke dalam sistem tapisan atau screening yang berikutnya, ya. Fisiologi dan patofisiologi, kita lihat lagi apa riwayat ceritanya cocok atau tidak, ya. Apa gejala yang ditunjukkannya, apa tanda klinis yang kita temukan pada diri dari pasien atau orang yang minta bantuan medis kita, ya. Yang nggak cocok, ya, dengan fisiologi atau patofisiologinya kan akan kita singkirkan, ya. Yang pas, yang masuk, yang cocok, ya, kita lanjutkan ke dalam evaluasi berikutnya, ya. Misalnya dengan screening atau tapisan berdasarkan statistik seperti apa, ya, berdasarkan bukti empiris, ya, atau bukti perbandingan dengan hal-hal yang udah ada sebelumnya seperti apa, ya, dan seterusnya sampai akhirnya kita punya sebuah kesimpulan, ya, yang cukup solid, ya, dalam arti faktor-faktor bias atau pengacaunya seminimal mungkin, ya. Misalnya kita bisa punya satu diagnosis dengan satu atau dua diagnosis pembanding, ya, atau diferensial diagnosis, ya. Nah, itu untuk mencapai itu, ya, itu adalah hasil dari clinical reasoning kita sebagai dokter, ya. Nantinya dari simpulan klinis tersebut tentu akan berlanjut lagi ke dalam tahap berikutnya, ya. Apa kita lakukan? Tentu dengan pilihan-pilihan juga. Apakah kita lakukan A atau B? Ya. Kembali lagi berlaku sistem screening atau tapisan ini. Kita lihat lagi sistem anatominya, yang pas yang mana. Kita lihat lagi sistem fisiologi dan patofisiologinya seperti A. Ya. Kita lihat lagi berdasarkan bukti statistik atau bukti empirisnya seperti apa. Ya. Dan seterusnya, siklus itu berlangsung terus, ya. Dan itulah makna dan aplikasi clinical reasoning di dalam bidang kedokteran, ya. Nah, dalam hal ini, pada kesempatan ini, ya, saya mencoba memberikan beberapa contoh, ya, pemanfaatan clinical reasoning, ya, di dalam disiplin atau bidang ilmu bedah. Contoh kasus pertama, ya, untuk menunjukkan clinical reasoning untuk kepentingan menegakkan diagnosis, ya. Seorang wanita 23 tahun datang dengan keluhan nyeri perut kanan bawah disertai demam sejak 1 hari sebelum datang ke dokter, ya. Pasien tidak bercerita ada keluhan lain, ya. Saat ditanya, pasien tidak ada riwayat trauma pada abdomen, ya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital hemodinamik, ya, tensi nadi, ya, dalam batas normal, ya, suhu 39 derajat Celcius. Pada pemeriksaan umum status generalis, ya, tidak tampak pucat. Lain-lain kondisi umum, tidak ada kelainan klinis bermakna, ya. Kita sebagai dokter dihadapkan dengan apakah diagnosis dari wanita 23 tahun ini. Pertama-tama kita himpun dulu masalah yang ada, ya. Dari hal yang tadi diungkapkan, kita melihat masalahnya adalah nyeri perut kanan bawah dengan demam. Pola berpikir kita, ya, pola clinical reasoning kita, pola nalar kita, ya, adalah yang pertama, kita mengeksplorasi kemungkinan apa sesuai anatomi perut daerah kanan bawah, ya. Kemudian kita eksplorasi patofisiologi yang terkait dengan nyeri, ya,
dan dengan demam. Ya. Kemudian kita eksplorasi kemungkinan diagnosis berdasarkan prioritas yang disusun dari empiris atau statistik. Nah, secara anatomis, ya, kalau kita bicara mengenai kuadran kanan bawah, artinya kita ingat sebuah sistematika pembagian regio abdomen dalam 4 kuadran. Ya. Di situ kita bisa lihat, ya, organ-organ apa yang ada di dalam intraabdomen, ya, yang tentunya bila pada organ tersebut ada proses, ada masalah, maka akan terjadi manifestasi klinis yang dikeluhkan oleh pasien atau ditunjukkan secara alamiah, ya, pada saat kita melakukan pemeriksaan. Ya. Jadi bisa kita lihat, ya, di dalam gambar ini, ya, di kuadran kanan bawah, ya, dari abdomen kita bisa melihat organ-organ mulai dari bagian distal usus halus, ya, ileum, ya, kemudian cecum, ya, kemudian umbai cacing, ya, appendix, kemudian kita bisa lihat colon ascendens, ya, itu yang saluran cerna, ya. Selain saluran cerna kita bisa melihat ada organ-organ reproduksi, ya, ada ovarium, ya, ada tuba fallopi, ya, pada perempuan, ada korda spermatika, ya, pada laki-laki, ya. Nah, ini yang kita tanamkan di dalam benak kita bahwa kemungkinannya adalah proses pada organ-organ ini, ya. Tinggal kita cocokkan fisiologi dan patofisiologinya, ya, untuk kita merumuskan diferensial diagnosis dan diagnosis kerja. Sekarang kita masuk ke patofisiologi nyeri perut, ya. Secara klinis, ya, nyeri perut terbagi dalam 3 kategori: nyeri visceral, nyeri somatik, dan nyeri alih, ya, atau nyeri rujukan, ya. Nyeri visceral adalah rangsangan pada organ saluran cerna berongga, ya. Biasanya terjadi karena peregangan atau stretching, ya, atau karena hipoksia, ya, pada organ saluran cerna yang terkait, ya. Sifat nyeri visceral adalah tumpul, tidak terlokalisir dengan baik, dan terasa di sekitar area midline, ya, di garis tengah. Nyeri dari struktur bagian depan, ya, misalnya esophagus bagian bawah atau lambung, biasanya dirasakan di epigastrium, ya. Nyeri usus tengah, misalnya ileum, ya, biasanya dirasakan di periumbilikal, dan struktur usus belakang, misalnya kolon, ya, itu biasanya dirasakan di perut bagian bawah, ya. Biasanya hanya di sekitar midline, ya. Jadi kalau misalnya ada nyeri yang lebih spesifik, ya, di sebelah kiri atau kanan, maka biasanya itu adalah nyeri parietal atau nyeri somatik, ya, yang sifatnya tajam, intens, jelas, dan bisa dilokalisir, ya, diceritakan oleh pengidapnya di daerah mana. Kemudian bila saat ada batuk atau gerakan, biasanya lebih buruk, ya, lebih berasa sakitnya, ya. Itu adalah nyeri parietal atau nyeri somatik, ya. Nyeri ini bisa disebabkan oleh hipoksia, ya, oleh peradangan, ya, atau peregangan pada peritoneum parietal, ya. Nyeri ketiga adalah nyeri rujukan atau nyeri alihan, ya. Karakteristiknya seperti nyeri parietal, ya, bisa dilokalisir, ya, ditunjuk di mana, ya, tetapi dirasakan di daerah yang jauh dari organ sesungguhnya yang sakit, ya, semata karena disuplai oleh dermatom yang sama, ya.
semata karena ada jalur pusat bersama untuk neuron aferen ya, dari lokasi itu dengan lokasi organ yang sakit. Nah, bila nyeri disebabkan oleh peregangan pada organ saluran cerna, penyebabnya pasti ada massa di situ. Ya. Massa sendiri bisa sifatnya keberadaannya di intralumen, ya. Misalnya ya, pada obstruksi usus, ya, isi usus yang nggak bisa lewat lama kelamaan terakumulasi di suatu tempat, ya, tepat proksimal dari situs obstruksinya, lama kelamaan makin menumpuk, makin banyak, sehingga daerah tersebut menjadi distensi, yaitu adalah peregangan juga, ya. Atau fekolit, ya, feses yang membatu, ya, atau bolus parasit cacing misalnya, ya, itu contoh adalah massa intralumen yang bisa menyebabkan peregangan, ya, atau distensi, ya. Dinding lumen, ya, massa dinding lumen itu biasanya tumor, ya, misalnya karsinoma kolorektal, ya, atau tumor stromal di gastrointestinal, ya. Atau bisa juga peregangan itu karena massa dari ekstra organ, ya, tumor dari organ lain yang bertetangga, berdekatan, ya. Tapi apapun itu, ya, sebuah peragangan yang terkait dengan adanya massa, ya, bisa kita tapis, bisa di screening lewat pemeriksaan fisis karena pasti teraba massa. Atau yang jauh lebih sederhana, ya, sebelumnya pasien pun sering kali sudah cerita, dok, sepertinya kok kayak ada benjolan, ya, di dalam perut saya, ya, ya, jadi itu, ya. Kemudian mengenai hipoksia, ya, hipoksia sendiri, ya, ada dua macam, ya. Ada hipoksia definitif, artinya suplai oksigen ke organ saluran cernanya berkurang, ya. Misalnya iskemia splagnik, ya, iskemia sistem sirkulasi saluran cerna pada burn injury, ya. Jadi saluran cerna dikalahkan sirkulasinya supaya ada kecukupan sirkulasi ke organ vital, otak, jantung, dan paru-paru pada cedera luka terbakar, ya. Tapi ada juga hipoksia relatif, dalam arti suplai oksigennya ada kuat, cukup, normal, tapi ada konsumsi berlebihan, ya, hiperutilisasi, ya, misalnya pada proses peradangan atau keganasan, ya. Kemudian kalau peradangan, ya, peradangan itu adalah respons terhadap cedera jaringan, ya. Biasanya lazim, ya, akibat trauma, akibat infeksi atau invasi patogen, ya, atau autoimun, ya. Yang khas di sini adalah semua entitas penyakit, ya, yang namanya bertajuk atau berakhiran itis, ya. Nah, itu adalah menunjukkan peradangan, ya. Selain itu, ada juga peradangan karena sistem imun, ya, yang bermasalah, ya. Contohnya adalah inflammatory bowel disease, ya, IBD. Ya. Kemudian, ya, kita tinggalkan dulu, ya, nyeri perut, ya. Sekarang ada lagi keluhan demam yang harus kita analisis, ya. Demam adalah mekanisme peningkatan suhu tubuh yang diatur otak sebagai respons dalam peradangan fase akut, ya, terutama tersering adalah peradangan akibat invasi mikroba patogen. Selain invasi atau infeksi, ya, peradangan akibat reaksi obat, ya, autoimun, keganasan, ya, itu juga bisa terjadi dan bisa menimbulkan demam, ya. Dalam wawasan molekuler, kejadian demam terkait dengan keberadaan spesies oksigen reaktif, ya, reaktif oksigen spesies yang bisa tercipta baik dalam proses fisiologis, ya, olahraga atau exercise misalnya, ya, maupun patologis, ya,
Dalam hal ini inflamasi terhadap invasi ya, seperti yang tadi kita bahas ya. Di mana spesies oksigen reaktif ini berperanan sebagai molekul pembawa sinyal sekaligus pencetus stres oksidatif. Ya. Jadi, mengetahui patofisiologi demam ini, kita bisa melihat ya, dan kita bisa menganalisis, kita bisa membayangkan secara nalaria ya, apa saja sih yang bisa bikin demam ya. Kalau kita lihat bagan di sini ya, pirogen eksogen itu biasanya terjadi akibat infeksi ya, atau invasi dari mikroba patogen ya, yang nantinya merangsang peradangan ya. Makanya demam itu adalah bagian dari 5 signs of inflammation ya, bagian dari 5 tanda khas dari peradangan ya. Jadi kalau kita bertemu demam, yang pertama kita pikirkan adalah peradangan ya. Selain peradangan, apakah bisa ya, kalau kita lihat di sini bagannya, sel-sel neoplasma pun bisa menyebabkan demam. Tapi tadi kita sudah bahas ya, kalau ini sifatnya sebuah tumor atau neoplasma, maka pasien pun pasti sudah cerita mengenai masalah massa yang abnormal di abdomennya. Ya. Apalagi dehidrasi, bisa dehidrasi. Ya. Dehidrasi ya, juga bisa melepaskan spesies oksigen reaktif yang lebih banyak ya, kita bisa lihat di tabel tuh ya. Tapi untuk mengetahui ini dehidrasi atau tidak sebagai penyebab demamnya, itu nanti bisa kita tapis lewat food recall ya, di dalam wawancara klinis atau anamnesis misalnya ya. Bisa kita tanyakan minumnya seberapa banyak, apakah ada kurang dibandingkan normalnya atau tidak. Di pemeriksaan fisik kita bisa lihat apakah turgor kulitnya ya seperti apa, mukosa di intraoralnya apakah kering ya atau basah ya. Nah itu hal-hal tersebut juga bisa membantu kita untuk meminggirkan ya kemungkinan dehidrasi sebagai penyebab demamnya ya. Tapi apakah bisa dehidrasi bersamaan ya pada kondisi ini? Bisa juga. Kenapa? Anda bayangkan aja kalau Anda nyeri perut, Anda pasti malas juga untuk makan atau minum ya. Jadi jangan dilupakan, jangan terlalu saklek ya dengan apa yang Anda baca di buku teori ya. Pada realnya di pasien ya, kondisi bisa bervariasi. Nah, setelah kita menelaah anatomis dan fisiologis ya, kita bisa melihat ya kemungkinan organ tadi ya sudah kita bahas ya, ileum distal terminal, cecum, appendix, colon ascendens ya, aspek proksimal ya, ovarium, tuba fallopi ya. Itulah kemungkinan organ ya di kanan bawah pada wanita ya. Kemungkinan patofisiologi yang terkait ya, sifat nyerinya ya lebih ke arah nyeri somatik atau parietal ya, lebih ke arah hipoksia relatif atau hiperutilisasi ya, lebih mengarah pada peradangan ya, atau hal-hal yang nantinya diagnosisnya berakhiran dengan itis ya. Nah, kita bisa buat catatan kecil dalam benak kita ya. Kalau ini nyeri akibat keganasan ya, tadi sudah kita bahas ya, pasien biasanya cerita tuh ada massa yang tidak normal ya di abdomennya. Pada palpasi kita bisa identifikasi, atau kelak nanti ya dengan pemeriksaan penunjang ya bisa ketangkap tuh ya. Kemungkinan dehidrasi ya bisa kita tapis, kita screening ya dengan tadi ya pemeriksaan fisis, turgor, dan mukosa mulut. Tapi kalau fisis turgornya berkurang dan mukosa mulutnya kering ya, masih mungkin bahwa dehidrasi pun ya menjadi komorbid dari diagnosis utamanya ya. Seperti tadi saya bilang ya, pada saat Anda nyeri perut ya, seringkali orang pun menjadi malas makan dan minum ya. Kemudian penunjang darah berupa leukositosis ya, kelak ya, kalau terbukti ada leukositosis,
pastinya membantu menegakkan diagnosis peradangan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam telaah statistik atau empiris, ya. Apa kata statistik? Apa kata perbandingan dengan apa yang sudah diteliti oleh pakar lain? Ya. Kita ambil contoh, ya, salah satu jurnal yang saya kutip di sini, ya. Ini kalau nggak salah tahun 2014, ya, mengenai nyeri perut kanan bawah akut pada wanita usia reproduktif, ya, sesuai dengan karakteristik dari pasien, ya, yang datang ke dokternya, ya, yang tadi di slide awal. Dari tulisan ini dikatakan 77,2%, ya, ternyata hasilnya adalah apendisitis akut, ya, 10% apendisitis perforata, ya, dan 12,8% merupakan masalah ginekologis. Ya. Di sini kita bisa lihat, ya, bahwa masih ada 12,8%, ya, diagnosis diferensial terkait ginekologis, dan itu masih cukup besar untuk bisa kita abaikan begitu saja. Kenapa? Ya. Tentu nanti ada konsekuensinya. Bagaimana bila dokter bedah melakukan operasi apendektomi, ternyata apendektomi tidak harus dilakukan, ya, apendiksnya tidak kenapa-napa, normal, ternyata masalahnya ada di ginekologis, ya. Pilihan yang lain adalah kebalikannya tentu, ya. Bagaimana bila dokter ginekologi yang mengelola ini, ya, dia melakukan operasi laparotomi untuk terapi dari masalah ginekologinya, ternyata masalahnya ada di appendix. Ya. Yang manakah yang lebih favorable dari dua pilihan tidak menyenangkan ini? Seperti tadi di bagan, ya, kita kembali lagi telaah sesuai anatomi. Ya, dalam hal ini, ya, untuk menentukan pilihan, ya, kita tinjau lagi, ya, telah anatomi dari prosedur operasinya, dari irisan operasinya, ya. Bila dokter bedah melakukan operasi apendektomi dengan sisi standar McBurney, ya, yang bisa Anda lihat di nomor 3 tuh di perut kuadran kanan bawah, ya. Ternyata appendix tidak meradang dan masalahnya ada di ginekologis, maka mau tidak mau nantinya, ya, pasien dialihkan ke operator dokter ginekologi yang nantinya harus mengkonversi atau membuat insisi mediana, ya, yang nomor 2 untuk laparotomi. Jadi kita pasti akan menyaksikan morbiditas ekstra akibat adanya 2 insisi. Ya. Tapi bila sebaliknya, bila dokter ginekologi nih yang ternyata akan mengambil alih definitif terapi dari pasien ini, dia lakukan operasi laparotomi dengan insisi mediana, ternyata ovarium dan adnexa, ya, aman, ya, tidak ada kista ovarium, tidak ada tuba yang torsi atau terpuntir, ya, tidak ada kehamilan ektopik terganggu, ya, dan masalahnya ternyata ada di appendix, ya. Ternyata dengan insisi laparotomi yang sama, operator dokter bedah tinggal melanjutkan saja appendektominya tanpa harus bikin insisi ekstra, ya. Nah, jadi dengan clinical reasoning seperti ini menjadi postulat, ya, menjadi sebuah pemahaman, menjadi sebuah konsensus praktis bahwa setiap wanita muda usia produktif dengan masalah nyeri perut kanan bawah disertai demam, ya, bila datang kepada Anda di instalasi gawat darurat,
maka arahkan dahulu ke Opgyn untuk dilakukan workup, dilakukan analisis, ditapis dulu masalah ginekologisnya, dipastikan. Setelah semuanya negatif, ya, baru diarahkan ke bedah. Ya. Nah, ini adalah contoh soal yang baik sekali untuk memicu, ya, mencolek-colek, menggelitik potensi clinical reasoning kita. Ya. Kenapa? Kalau skenario yang berbeda bahwa pasiennya adalah laki-laki, maka postulat yang berlaku adalah semua nyeri perut kanan bawah disertai demam harus difikirkan sebagai appendicitis akut sampai terbukti kebalikannya. Ya. Tapi kalau perempuan, ternyata postulat itu tidak berlaku. Ya. Nah, ini adalah contoh kasus yang sangat baik, ya, sebagai awal kita belajar clinical reasoning, ya. Kemudian contoh kasus 2, ya. Clinical reasoning untuk pilihan terapi, ya. Seorang bapak 40 tahun dibawa ke instalasi gawat darurat dengan nyeri dan bengkak di suprapubik akibat terbentur kencang stang motor saat kecelakaan jalan raya 2 jam sebelumnya. Dalam 1 jam terakhir, ya, bengkak di suprapubiknya dinyatakan oleh pasien kayaknya semakin besar dan nyeri dirasakan lebih kentara, sangat kencing, tapi tidak bisa keluar kencingnya. Ya. Tanda vital hemodinamik masih dalam batas normal, tidak ada demam, tidak pucat, lain-lain kondisi umum, tidak ada kelainan klinis bermakna. Ada gambaran jejas memar di suprapubik, ya. Devans muskular abdomen tidak jelas, tidak ada jejas dan deformitas baik di penis, di skrotum maupun di perineum. Hanya saja saat pemeriksaan fisik tampak bercak darah yang kemungkinan berasal dari meatus uretranya. Prioritas setelah evaluasi dan kelola ABCDE adalah mencari apa yang mau dilakukan, ya, untuk mengatasi retensi urinnya dalam kapasitas, ya, Anda sebagai dokter praktisi umum. Sama seperti tadi, ya, kita himpun dulu, ya, dan kita inventaris masalah yang ada, ya. Di sini kita bisa mendapatkan jejas dan cedera traumatik suprapubik, ya. Kemudian ada masalah retensi urin, ya, dan masalah hematuria. Ya. Pola berpikir yang harus kita terapkan adalah yang pertama, mengeksplorasi kemungkinan cedera organ sesuai anatomi suprapubik. Ya, kita cari organ-organ apa saja yang kemungkinan mengalami masalah, ya, sesuai dengan riwayat, ya, dan jejas yang kita temukan tadi di suprapubik, ya. Kemudian kita eksplorasi patofisiologi dari retensi urin terkait cedera traumatik organ suprapubik, ya. Kemudian kita eksplorasi kemungkinan diagnosis berdasar prioritas yang disusun dari data empiris atau statistik, ya. Kemudian, ya, setelah kita membereskan urusan diagnosis, ya, kita eksplorasi kemungkinan metode alir urin atau diversi sesuai anatomi, ya, sesuai fisiologi, dan sesuai data empiris atau statistiknya, ya, sama seperti tadi. Kembali kita lihat lagi anatomi dari abdomen, ya. Kalau kita bicara mengenai suprapubik, ya, berarti kita ingat
pembagian regio abdomen menjadi 9 regio atau daerah, ya, bukan kuadran. Kalau kuadran artinya dibagi 4, ya. Kalau ini adalah regio, ya. Ada epigastrik, ya, ada umbilikal, ada hipogastrik atau suprapubik, ya. Di kanan kirinya, ya, ada hipokondria, ya, ada lumbar, ada iliaka, ya, baik kanan maupun kiri, ya. Fokuskan perhatian kita pada daerah hipogastrik atau suprapubik, ya. Di situ kita lihat, ya, ada organ saluran cerna berupa ileum di situ, ya. Kemudian kolon sigmoid, ya. Kemudian di situ juga ada organ saluran kemih, ya, vesika urinaria, ya. Kemudian ada uretra di situ, ya. Ada juga area-area, ya, yang terkait dengan organ reproduksi, ya. Kalau pada pria, ya, ada pangkal dari shaft penis di situ, ya. Kalau pada wanita, ya, di situ ada uterus di situ, ya. Nah, kita tutup dulu, ya, anatominya, ya. Kita sudah catat, ya, dalam benak kita, ya, kemungkinan dari organnya, ya. Sekarang kita lihat lagi mengenai masalahnya, ya. Hematuria traumatik, ya, hematuria akibat trauma. Patofisiologi hematuria traumatik tentunya adalah ada ruptur dari saluran kemih, ya. Bisa berasal dari semua organ sistem berkemih, ya, mulai dari ginjal di proksimal, ya, ureter, vesika urinaria sampai uretra di distal, ya. Cocokkan dugaan organ mana dengan biomekanika sesuai data riwayat trauma yang didapatkan dari wawancara klinis atau anamnesis dengan pasien yang dia cerita, ya, atau apa yang dilihat oleh saksi pada saat kejadian, ya. Dan dari pemeriksaan fisis klinis, ya, jejas nyatanya ada di daerah mana, ya, dari bagian tubuhnya, ya. Juga pada saat kita menelaah patofisiologi retensi urin traumatik, ya, yang seperti itu biasanya ada obstruksi mekanik di saluran kemih, ya. Seperti obstruksi mekanik di saluran cerna, ya, maka kita harus tapis lagi, kita harus screening lagi, ya. Apakah ini intralumen? Apakah ini pada dinding lumen? Apakah ini pada ekstralumen, ya. Kalau intralumen saluran kemih, ya, tentunya ini asalnya adalah dari bekuan darah yang berasal di dekat daerah situ atau proksimal dari obstruksi clottingnya, ya. Kalau ini obstruksi mekaniknya ada di dinding, tentunya ini adalah bekuan darah atau clotting pada dinding saluran kemih yang mengalami ruptur, yang mengalami perlukaan. Kalau ini ekstralumen, ya, tentu ini berasal dari hematoma yang cukup besar dari jaringan sekitar yang menekan, ya, dari lumen sehingga alir urinnya sama sekali mampet atau mandek, ya. Dan kejadian ini bisa berasal di semua organ sistem berkemih seperti tadi, ya, dari ginjal di proksimal, ya, ureter, vesika urinaria sampai uretra di distal, ya. Sama, ya, kita cocokkan dugaan dengan biomekanika sesuai data riwayat trauma yang didapatkan dari wawancara klinis atau anamnesis, ya, dengan pasiennya atau apa yang diceritakan oleh saksi yang melihat kejadiannya, ya.
dan dari pemeriksaan fisik jejas nyatanya mana dari tubuh. Nah, setelah kita melakukan telah anatomis dan fisiologis, ya, kita jadi melihat, ya, pertama, ya, dari kemungkinan organ, ya, tadi ada ileum, ada kolon sigmoid, ada vesika urinaria, ada uretra, ya. Tetapi terkait dengan keluhannya, ya, kemungkinan ruptur organ saluran cerna dapat diminimalkan karena tidak ada gejala dan tanda peritonitis, ya. Nyeri perut, defans otot, demam, ya, hal-hal yang terkait dengan peritonitis baik lokal maupun umum, ya, itu pada pasien tidak ada, ya. Jadi yang memungkinkan tinggal antara vesika urinaria atau uretra, ya. Kemudian cedera traumatika tumpul dan hematuria itu sugestif kemungkinan ruptur saluran kemih, ya. Kembali lagi itu kemungkinannya apakah ruptur vesika urinaria, apakah ruptur uretra, ya. Retensi urin juga menandakan adanya obstruksi traumatik, ya, berupa bekuan darah, ya, di saluran kemih, ya, kalau dia di intralumen atau dinding, ya, atau hematom yang menekan dari luar lumen, ya. Adalah kemungkinan organ dan patofisiologinya, ya. Mengolah dari dua data tersebut, ya, kita menyusun atau mendapatkan dua diferensial diagnosis. Ini bisa saja ruptur vesika urinaria atau ruptur uretra, ya. Jadi dari data-data yang tadi, ya, kita dapatkan dari wawancara klinis, ya, anamnesis, dari pemeriksaan fisik, ya, dan kita lakukan telaah atau screening sesuai anatomis dan fisiologis, pada akhirnya kita memiliki dua diagnosis banding, ya, ruptur vesika urinaria atau ruptur uretra. Tinggal kita lakukan differentiating, ya. Tinggal kita lihat yang mana yang kira-kira lebih memungkinkan, ya. Menurut statistik, ya, 80% ruptur vesika urinaria itu mengalami gross hematuria atau bahasa awamnya kencing berdarah, ya, kencing berdarah, ya. Jadi kalau kita lihat kencing berdarah, artinya, ya, dia menjalani atau mengalami urinasi, ya, dengan pewarnaan, ya, atau staining, ya, hemoragia yang jelas, ya. Kalau pada saat kejadian, ya, terjadi benturan sehingga menyebabkan lepasnya mekanisme sphincter sehingga seperti mengompol, maka tentunya darah yang ada di celananya tentu lebih besar, ya. Kenapa seperti itu? Ya. Karena pada ruptur vesika urinaria yang pertama, ya, dimensi ukuran vesika urinaria lebih besar. Jadi kalau ada ruptur, perdarahannya pun pasti lebih besar, lebih hebat. Kemudian volume urin yang tertampung, ya, di dalam vesika urinaria juga cukup besar, sehingga bila ada perdarahan, ya, dengan jumlah yang cukup banyak bercampur dengan urin yang volumenya cukup besar, ya, tentunya dua hal tersebut, ya, ditambah, ya, uretra yang masih utuh sebagai pipa alir, ya, sampai ke muara uretra, maka kita jadi paham sejelas-jelasnya mengapa ruptur vesika urinaria 80% menyebabkan gross hematuria. Sedangkan pada ruptur uretra, ya, menurut statistik, menurut empiris, ya,
itu hematurianya sifatnya hanya menetes atau membercak. Ya. Kenapa? Karena secara anatomi kita tahu dimensi uretra kecil. Ya. Jadi bila ada cedera, kerusak jaringan, perdarahannya pun yang sempat keluar, perdarahan aktif yang sempat terjadi sebelum terjadi mekanisme clotting, itu pun pasti sedikit. Ya. Kemudian volume besar urin dari vesika urinaria itu justru keluarnya ke jaringan lunak. Ya. Karena adanya ruptur. Ya. Dia tidak akan meneruskan lagi ke arah distal. Ya. Sedangkan sisa volume urin di intralumen uretra sedikit. Sehingga hematurianya pun ya, hanya menetes, ya, spotting, ya, bercak. Ya. Dan anatomi uretra sendiri tidak utuh. Ya. Sangat kesulitan untuk dia bisa mengalirkan urin tercampur darah, ya, sampai ke muara uretranya. Nah, ya, dengan nalar reasoning seperti ini, ya, kita jadi paham, ya, kalau gejala klinis hematurianya menetes atau membercak, ya, maka ini lebih condong ke arah ruptur uretra. Ya. Untuk membedakan kedua ini secara pasti, ya, kita butuh penunjang pemeriksaan. Ya. Sama seperti kita mau periksa ban yang bocor seperti apa, ya. Tentu kita harus masukkan angin, ya, supaya anginnya itu nanti harus keluar. Dan harus ada marker, ya. Kalau ban bocor biasanya dikasih sabun supaya berbuih-buih, ya. Nah, di dalam dunia medis, ya, menentukan di mana bocor dari sebuah organ berongga atau berlumen itu seringkali, ya, dibantu dengan pemeriksaan penunjang radiogram dengan kontras, ya. Radiografi dengan kontras. Ya, kontrasnya itu sebagai marker. Menentukan apakah bocornya, rupturnya di vesika urinaria atau di uretra, ya, tentunya akan lebih cepat bila kontrasnya dimasukkan dari muara uretra, ya, di distal, diarahkan ke proksimal, ya, ke arah dari uretra, ke arah vesika, kemudian naik, ya, alias kebalikan dari arah alir normal urin, ya, yang berjalan dari ginjal di proksimal ke muara uretra. Ya. Makanya sifat radiogramnya adalah retrograd. Ya. Jadi kalau Anda akan mengusulkan sebuah pemeriksaan radiogram dengan kontras untuk menentukan apakah rupturnya di vesika urinaria atau di uretra, maka pemeriksaannya namanya radiogram retrograd. Ya. Bila disesuaikan dengan target organnya, maka nama pemeriksaannya adalah sistogram retrograd. Ya. Untuk menganalisis ruptur di vesika urinaria dengan kontras yang dimasukkan dari muara uretra, atau uretrogram retrograd untuk mengidentifikasi ruptur di uretra dengan memasukkan kontras dari muara uretra. Ya, jadi dengan demikian, ya, saya berharap, ya, ke depannya, ya, Anda bisa lebih paham, lebih main nih logikanya untuk yang seperti ini, ya. Karena saya sering kali bilang, ya, jangan bangga kalau Anda jadi dokter modal hafal. Ya. Sangat baik kalau Anda modal jadi dokter dengan kemampuan clinical reasoning, ya, dengan logika yang baik. Sekarang, ya, sebagai dokter praktisi umum, apa solusi kita buat keluhan dari pasien yang tidak bisa kencing ini? Apa pilihan diversi urin kita?
ya. Nah, pilihan diversi urin pada keadaan retensi urin itu selalu ada dua. Yang paling sederhana, yang tidak invasif, yang paling lazim dan sering dilakukan adalah kateterisasi via uretra atau lewat penis. Namun ada lagi pilihan kedua, ya, yaitu diversi urin, ya, dengan kateterisasi via sistostomi, ya, atau membuat akses invasif, ya, ke vesika urinaria untuk melewatkan selang kencing dan mengalirkan kencing langsung dari buli-buli, ya, tidak harus melewati uretra dan penis, ya. Jadi ada dua pilihan diversi urin, ya. Yang manakah yang mau kita pilih, ya, untuk kasus ini? Ya. Kita lihat lagi telaah anatominya, ya. Pada ruptur uretra, bila kita masukkan kateterisasi via uretra lewat penis, ya, maka sangat besar persentase kans ujung kateter akan keluar melalui daerah koyakan atau ruptura pada uretranya, ya. Suatu keadaan yang sering kita istilahkan sebagai false route, salah jalur, ya. Jadi tidak akan sampai dia, ya, untuk mencapai targetnya di vesika urinaria yang semakin waktu berjalan, produksi dan akumulasi urin semakin bertambah dan menimbulkan discomfort, rasa tidak nyaman, rasa nyeri di situ. Ya. Jadi kateterisasi via uretra lewat penis tidak akan efektif pada ruptur uretra. Bila ini ruptur vesika urinaria, ya, kateter yang dilewatkan dari uretra melalui ujung penis, ya, itu pastinya akan tetap berada di dalam lumen uretra. Dia tidak akan false route, ya. Tetapi di dalam perjalanannya menuju vesika urinaria, sangat mungkin dia nanti akan bertemu obstruksi lumen akibat akumulasi bekuan darah di situ, ya, sehingga akan mentok juga, sehingga sangat mungkin tidak sampai juga ke target tujuannya ke dalam vesika urinaria dan mengalirkan akumulasi urin, ya, yang menimbulkan masalah buat pasien tadi, ya. Jadi, ya, berdasarkan telaah itu, pilihan diversi urin yang kita rencanakan, ya, untuk kasus ini adalah dengan melalui sistostomi. Nah, demikianlah sajian wawasan mengenai clinical reasoning di bidang ilmu bedah, ya. Semoga beberapa hal dan beberapa contoh, ya, yang disajikan di dalam sesi ini menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua, ya, saat kelak berpraktik, ya, melayani pasien kita dengan baik, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.